Aku terlahir kembali pada usia 8 tahun. Hal pertama yang kulakukan adalah bergegas meminta ayahku menekan sidik jarinya pada surat perjanjian perceraian. Tanpa ragu sedikit pun, aku memilih meninggalkan ibuku yang kaya raya dan hidup bersama ayahku yang keluar dari pernikahan itu tanpa membawa apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, ibuku membujukku dengan kata-kata manis agar tetap tinggal bersamanya. Karena itu, aku bahkan memutuskan semua hubungan dengan ayahku. Namun ketika aku sudah tua dan jatuh sakit parah, ibuku justru dengan kejam meninggalkanku. Dia bukan hanya menolak membayar biaya pengobatanku, tetapi dengan bantuan ayah tiriku, mereka memaksaku menandatangani penyerahan seluruh hartaku. Pada akhirnya mereka bahkan mencabut sendiri selang oksigenku. Baru di saat-saat terakhir hidupku, aku mengetahui bahwa ayahku diam-diam telah mendukungku selama bertahun-tahun. Penyesalan datang seperti gelombang besar yang menghantamku. Dengan rasa bersalah yang tak berujung, aku menutup mataku untuk selamanya. Mungkin Tuhan merasa kasihan padaku, karena aku dikirim kembali ke hari ketika orang tuaku bercerai. Kali ini aku bertekad mengubah takdirku dan memberi ayahku kehidupan baik yang pantas ia dapatkan. Jadi tanpa berpikir dua kali, aku meraih tangan ayahku dan menekannya pada surat perjanjian perceraian. Bahkan aku sendiri yang mengusir ibuku dari rumah. Melihat pilihanku, mata ayahku memerah. Ia mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membayar sekolahku. Namun, alih-alih pergi ke kelas, aku membawa uang sekolah itu ke bursa saham dan membeli saham dengan kinerja terburuk di papan. Seorang eksekutif wanita muda memperhatikanku. Dengan ramah dia menasihatiku agar tidak gegabah. Katanya, situasi global sedang stabil, harga emas juga stabil, dan saham yang kupilih tidak mungkin naik. Dia menyuruhku menarik kembali uangku dan kembali ke sekolah. Namun, aku mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Aku bilang situasi global akan segera berubah drastis. Harga emas akan melonjak dan saham yang kubeli akan segera menyentuh batas kenaikan harga. Dia tak bisa menahan tawa, mengira aku hanya berbicara omong kosong. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia baik hati dan cantik. Saat itu juga aku memutuskan bahwa dia akan sangat cocok menjadi istri ayahku. Jadi aku mengajukan sebuah taruhan. Asistennya marah dan siap memarahiku. Namun sebelum dia sempat berbicara, eksekutif itu mengulurkan tangan dan menjabat tanganku. Dengan percaya diri dia menerima taruhan itu. Jika aku kalah, aku harus kembali ke sekolah. Tak lama setelah kesepakatan dibuat, ayahku berlari masuk ke pusat perdagangan dengan napas terengah-engah. Ketika dia melihat aku telah menghabiskan seluruh uang sekolah untuk membeli saham, dia terdiam tak percaya. Tetapi aku berkata dengan penuh keyakinan bahwa dalam 10 menit kami akan memenangkan taruhan itu. Dan sejak saat itu kami akan menjadi kaya. Saat itu juga ibuku lewat bersama seorang anak orang kaya, dan mereka berdua mengejek kami di depan umum. Anak kaya itu dengan sombong mengatakan bahwa orang seperti kami ditakdirkan untuk selalu menjadi pecundang. Menghadapi penghinaan itu, ayahku yang biasanya pendiam tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan anak kaya itu dan menantangnya untuk bertaruh. Anak itu langsung menerima. Dia bahkan berkata bahwa jika saham itu tidak naik dalam 3 menit, kami harus menjadi pelayannya. Aku setuju. Ketegangan terasa mencekik. Detik demi detik berlalu dan saham itu terus turun. Ibuku menyuruh kami menyerah, tetapi aku tetap tenang. Ketika hanya tersisa 10 detik, tiba-tiba saham itu melonjak hingga 10 kali lipat nilainya. Aku menang. Anak kaya itu meminta maaf dan pergi dengan wajah malu. Setelah itu, aku memutuskan menggunakan kemenangan kami untuk membeli Bitcoin, karena tahun ini mata uang digital akan melonjak hampir 60 kali lipat. Kemudian eksekutif wanita itu datang dan mengundangku menjadi penasihat keuangan di perusahaannya. Tentu saja aku menerimanya. Lagi pula, aku sudah memilihnya menjadi ibu tiriku di masa depan. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe. Di kesempatan berikutnya, aku akan membawamu ke dunia yang lebih luar biasa lagi.